pada perayaan umat Islam hanya punya dua itu, tidak punya yang lain. Yang lain tidak boleh melahirkan rasa gembira dan mendukungnya kalau ada perayaan-perayaan selain Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amna alaina binikmatil imani wal islam walladzi anzalal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu saudara sekalian, alhamdulillah pada hari ini umur kita sudah banyak yang sudah lepas target kematian kita semakin dekat adanya pergantian tahun ini. Dan pergantian tahun itu bukan acara Islam, tapi kita hendaknya semakin bertafakur, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena menurut salah seorang ulama, beliau yang namanya ini Bapak Ibu sekalian, beliau ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya agar kita ini tidak lengah. Sebagaimana Ibnu Taimiyah ini mengucapkan selamat terhadap syiar-syiar agama orang lain selain Islam yang khusus bagi mereka. Beliau mengatakan hukumnya haram menurut kesepakatan ulama, seperti mengucapkan selamat terhadap hari-hari besar mereka dan puasa mereka, mengucapkan semoga hari besar ini diberkahi dan seterusnya. Itu tidak boleh, kamu. Kemudian di hadis Rasulullah riwayat Baihaqi itu menyatakan wala tadkhulu alal musyrikin fi kanaisihim wa ma'abidihim fa inna suhtatan
tanzilu alaihim. Janganlah kalian mengunjungi kaum musyrikin di gereja-gereja, rumah-rumah ibadah mereka. Kalau ada kalimat di gereja-gereja berarti Nasrani, Bu. Pak, yeah. Pada hari besar mereka, karena sesungguhnya kemurkaan Allah akan turun atas mereka. Hadis riwayat Baihaqi. Bahkan di hadis yang lain itu Rasulullah menyatakan begini, di hadis Bukhari, Rasulullah menyatakan pertama, latat tabi'unna sanana mangqoblakum sibron bisibrin wadiro'an bidiro'in hatta lau salaku hujron dobbi lasalaktumuhu fakulna ya Rasulullah al yahuda wa nasoro kola faman. Rasulullah bersabda, sungguh kalian akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian itu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalaupun mereka harus masuk jalur dob itu jalur artinya lubang biawak. Niscaya kalian akan mengikutinya, akan menempuhnya. Lalu para sahabat waktu itu bertanya, ya Rasul, apakah jalan yang dimaksud adalah jalannya orang Yahudi dan jalannya orang Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Karena itu alhamdulillah kalau tadi dikabarkan kita tidak mengadakan sesuatu apapun di malam pergantian tahun baru, itu berita gembira, berarti tidak mengadakan sesuatu. Selanjutnya ya tidak mengadakan sesuatu kecuali sudah rutin diadakan pengajian. Jadi bukan mengadakan satu hura-hura untuk menyambut perayaan mereka. Di hadis lain riwayat Bukhari juga menyebutkan la taqumu sa'atu hatta ta'khudha ummati bi ahdil qurun qablaha sibron bi sibrin wa diro'an bi diro'in. Fakila ya Rasulullah kafarisa warum faqala wa minan nasu illa ulaika. Tidak akan terjadi hari kiamat. Hari kiamat itu bisa terjadi, ngeten. Kapan? Hingga umatku mengambil langkah generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu dikatakan kepada beliau, artinya ditanyakan, ya Rasul, apakah yang dimaksud adalah bangsa Persia dan Romawi yang kita ikuti itu? Beliau bersabda, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Bukhari. Maka dengan ini Bapak Ibu sekalian, orang Islam berhentilah mengikuti acara perayaan-perayaan mereka, perayaan orang-orang kafir. Orang Islam itu punya perayaan sendiri, dalam satu tahun itu ada 2. Namanya yang satu perayaan Idul Adha, yang satu namanya perayaan Idul Fitri. Melahirkan rasa gembira pada perayaan, umat Islam hanya punya 2 itu, tidak punya yang lain. Yang lain tidak boleh melahirkan rasa gembira dan mendukungnya kalau ada perayaan-perayaan selain Islam. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, kita semua ini
ditakdirkan oleh Allah sebagai umat yang terbaik di dunia ini. Berdasarkan Quran surat 3 ayat 110, Allah menyatakan begini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun. Enggak, sama terjemahkan. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Nah, di sini kamu itu umat yang terbaik. Kamu itu yang umat Islam, maksudnya ayat ini. Karena umat Islam yang punya ayat ini. Ayat ini diturunkan hanya kepada orang Islam, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyebutkan Allah yang Maha Kuasa, yang mempunyai dunia ini, yang menciptakan dunia ini, yang membuat hidup, membuat mati, membuat bahagia, membuat sengsara, membuat calon penghuni orang yang durhaka neraka dan calon penghuni orang yang melaksanakan atau berbuat baik namanya surga. Ya Allah Subhanahu wa taala itu yang mengatakan kamu itu adalah umat yang terbaik. Tugas kamu ialah apa tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf. Kamu mengajak kepada perbuatan yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Tugas kamu yang kedua adalah mencegah perbuatan mungkar. Mencegah. Jadi kalau ada perbuatan mungkar kita cegah, itu tugas kita, Pak Bu. Dan itu berat. Beratnya di mana? Nanti akan saya jelaskan. Di ayat ini menyebutkan nomor 3, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Nah, sekarang Allah memberikan bandingan, memberikan pengharapan. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Nah, andaikan ahli kitab itu beriman dari Allah, itu lebih baik. Terus di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Kajian kita ini, Pak Bu, materi pagi ini 1, pengejauhan atau aplikasi amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti apa? Nomor 2, Allah akan menolong orang-orang yang menolong agama Allah. Ini yang kita bahas. Yang ketiga, datangnya bencana karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang keempat, Allah dan Rasulnya telah memberi metode caranya beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Lalu bagaimana untuk mengawali kebaikan? Cara yang paling mendasar adalah ibda bin nafsik, dimulai dari diri sendiri. Saya akan mulai dari yang pertama, bagaimana pengejauhan atau aplikasi amar ma'ruf nahi mungkar itu. Di dalam hadis riwayat Muslim dan riwayat yang lain itu menyatakan begini. Ada salah seorang namanya Abi Sa'id Al-Khudri pernah mendengar Rasulullah bersabda. Sabda Rasulullah ngeten, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Fa ilam yastati falis habilisanihi.
Fa'ilam yastati fa biqalbihi. Wa dzalika at'aful iman. Kalau diterjemahkan begini, barang siapa Rasulullah dawuh, barang siapa di antara kamu yang melihat satu kemungkaran di daerahmu, hendaklah kamu ia merubah atau ia mengingkari dengan tangannya. Tangan itu yang dimaksud itu kekuasaan. Dia kuasa jadi apa di situ? Kalau di daerah misalkan dia berkuasa jadi RW misalkan, ketua RW. Maka dengan kekuasaan ketua RW itulah yang dipakai untuk menghentikan kemungkaran. Kalau dia jadi ketua RT ya dari ketua RT itulah dipakai untuk menghentikan kemungkaran, kemaksiatan. Kalau jadi tokoh masyarakat ya dengan ketokohan itu jenenge diliati dengan tangan. Kalau dengan tangan tidak mampu karena tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan, wabilisani dengan lesan atau dengan tulisan. Ya paling tidak nulis. Ya kalau sekarang zamannya zaman WhatsApp. Ya, tulis di WhatsApp, disebarkan. Atau bisa nulis di koran-koran. Atau bisa memberikan pendapat. Saiki banyak TikTok ya. Nah, main di situ artinya lewat TikTok itu disampaikan. Bisa terjadi Pak. Banyak sekarang ini orang menyeru kebaikan itu lewat TikTok juga ada. Oke. Ada orang yang nahi mungkar lewat TikTok ya ada. Itu bentuk lesan atau bentuk tulisan. Kemudian yang ketiga, jika tidak mampu, yang pertama tidak mampu, yang kedua tidak mampu, maka yang ketiga, fabiqalbihi, dengan hati, benci saja dengan kemaksiatan, itu sudah termasuk berjuang. Cuma Rasulullah menyatakan, wadzalika at'aful iman. Bentuk yang ketiga ini adalah selemah-lemah iman, iman yang paling lemah. Kalau emas itu paling tinggi itu 24 karat. Ya paling lemah, paling kecil berarti ya sekarat. Ya, sekarat berapa? 1 karat. Berarti kalau ada orang hanya benci saja, wis gak berjuang apa-apa, wis pokoknya benci tok. Termasuk oleh iman. Cuma imannya sekarat. Imannya itu sudah mati Pak Bu. Madana. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan, Islam itu bukan agama individual, bukan agama untuk pribadi Pak. Hanya mementingkan diri sendiri, enggak. Namun Islam itu agama juga sosial, di mana setiap anggota masyarakat harus melakukan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar terhadap sesama. Maka menentang perilaku atau pelaku kebatilan dan menolak kemungkaran adalah kewajiban. Ketika orang ridho kepada kemaksiatan itu dosa besar. Nah, sabar menanggung kesulitan dan amar ma'ruf nahi mungkar. Sabar. Sabar itu berjalan terus tetapi tidak putus, walaupun yang menimpa berbagai macam
sesuatu yang menimpa pada dirinya. Kemudian perbuatan atau amal itu merupakan buah daripada iman. Ketika orang imannya tinggi, perbuatannya akan muncul. Maka menyingkirkan kemungkaran juga merupakan buah keimanan. Bapak dan Ibu saudara sekalian, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah akan menolong orang yang menolong agama Allah. Berdasarkan Quran surat Muhammad surat 47 di ayat 7, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah diterjemahkan. Hai orang-orang yang beriman. Nggih. Jika kamu menolong agama Allah. Nah, di sini poin. Kalau kamu menolong agama Allah dalam bentuk apapun, mungkin dalam pikiran, mungkin dalam bentuk tenaga, mungkin dalam bentuk benda. Oke. Siapa saja yang menolong agama Allah, niki janji Allah Pak Bu, janji yang maha kuasa. Bukan main-main, bukan janjinya Pak RT, Pak RW, bukan. Bukan janji presiden. Ini janji yang maha kuasa yang menciptakan langit dan bumi ini. Terus si Allah kata, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, ini janji yang pasti, tidak bohong. Siapa yang menolong agama Allah? Orang yang menolong agama Allah itu akan ditolong oleh Allah dan akan diteguhkan kedudukannya. Ngerti diteguhkan kedudukan. Kalau kita meneguhkan itu yang aktif kita, Bapak. Saya meneguhkan pendirian saya, itu yang aktif saya. Tapi kalau saya diteguhkan pendirian kita, saya pasif, Bang. Tinggal nerima. Terus, kalau saya mencari rezeki, saya yang aktif. Tapi kalau saya diberi rezeki, saya pasif, nerima tok. Terus, maka orang yang menolong agama Allah akan menerima dari Allah peneguhan. Wah, ini harganya mahal, karena orang yang meneguhkan hati itu namanya bahasa Al-Qur'annya itu fastaqimu, istiqomah. Maka kalau orang itu istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun, alla takhafu wa la tahzanu, akan memberikan penguat di hatinya. Jangan takut, jangan gundah gulana, jangan khawatir. Wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun, dan berita gembira untuk kamu, surga yang disediakan oleh Allah, dijanjikan kepadamu. Pasti Pak Bu itu Quran, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua, penolong agama Allah itu termasuk, ya, diizinkan perang. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Hajj surat 22 ayat 41. Surat 22 ayat 41 itu Allah menyatakan, nih Bapak, udhina lilladzina yuqataluna bi annahum dzulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Nih saya
Besarkan saja. Di Quran surat 22 ayat 39. Monggo. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Nah, di sini Pak Bu. Jadi orang Islam itu kalau berperang bukan ngawiti perang. Karena umat Islam itu sudah banyak yang mati diperangi mereka. Maka diizinkan oleh Allah untuk perang. Jadi perang itu munculnya karena diperangi, bukan menyerang. Orang menyerang itu mempertahankan diri karena mereka menyerang. Kemudian Allah berfirman, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Di sini Pak Bu, dianiaya. Kenapa mereka diizinkan perang? Karena mereka dianiaya. Bentuk aniayanya apa? Salah satu diantaranya, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa ayyaqulu rabbuna Allah walaula daf'ullahin nas ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa bi'a'u wa salawatu wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsiran wa la yansurannallaha man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Ayat 40, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar. Nah, di sini salah satu diantaranya diusir dari kampung halaman. Terus kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Dia tidak memusuhi, dia tidak mengambil harta mereka. Hanya mereka itu mengatakan, saya beriman pada Allah. Diusir Bapak. Dan itu di mana-mana sejak dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat. Perilaku mereka itu memusuhi umat Islam itu sampai hari kiamat. Terus? Dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagai manusia dengan sebagian yang lain. Nah, andaikan keganasan manusia itu dilepas oleh Allah, jenenge manusia ya campur ya, kalau dilepas seret begitu, akan terjadi apa kira-kira? Terusannya? Tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, siji, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid. Loh, Pak Bu, kok umpama iku dibiarkan kali Allah, seret ngoten culno. Ajur kabeh, Pak Bu. Gereja yo ajur, biara yo ajur, masjid yo ajur. Soalnya dilepas oleh Allah. Maka diberi undang-undang oleh Allah, ngoten. Diberi undang-undang. Saiki lek kamu di aniaya, sekarang balas mereka karena telah menganiaya kamu. Kalimat menganiaya niku mboten saiki dianiaya terus gak ono kematian, mboten Pak Bu. Bisa terjadi wis mati sampai oleh matine sampai 2000 wong. Baru ada perintah untuk membalas. Kemudian ayat ini terus berlanjut. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Nah, ini keputusan Allah. Siapa sing menolong agama Allah? Ditolong oleh Allah. Kalau toh mereka mati, ditolong juga. Mereka
mati dalam keadaan syahid. Ditolong Pak Bu. Kalau mereka menang, ditolong oleh Allah mendapat rampasan harta. Dan kemudian yang kedua Bapak sekalian, di surat 31 ayat 17 Allah menyatakan ini, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Niki ada salah seorang bukan nabi, bukan rasul, sebutannya bukan nabi, bukan rasul, tapi pelajarannya yang telah diberikan kepada anaknya itu diakui oleh Allah, bahkan menjadi contoh nabi-nabi dan rasul serta orang-orang di bawahnya. Sinten jenenge? Luqman. Pak Luqman ini duduk nabi, duduk rasul, tapi ajarannya diakui oleh Allah, sehingga ajaran itu diambil oleh Allah, difirmankan oleh Allah kepada nabi-nabi dan rasul sesudahnya untuk jadi pelajaran umatnya, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW. Ajarannya antara lain banyak Pak Bu, antara lain yang kami ambil di surat Luqman ayat 17 ini, nah dirikanlah sholat, itu ajarannya. Nah berbuatlah yang baik, ajak orang berbuat baik. Kemudian wanha 'anil munkar, dan cegahlah kalau di masyarakat itu ada kemungkaran, jangan sampai kemungkaran itu terus berlanjut, cegah hari itu. Rupanya Pak Bu, orang kalau amar ma'ruf itu tidak ada risikonya, nggak seberapa. Orang diajak berbuat baik lek gelem, lek gak gelem ya wis ditinggal ngono ae. Tapi kalau sudah mencegah kemungkaran, berat Pak Bu. Ketika orang ada judi online, kemudian judi online itu dibackingi oleh orang yang berpangkat bintang Pak Bu. Sulit untuk diberantas itu. Kalau mereka memberantas, nyawa hubungannya. Dia harus taruhan nyawa demi dia mempertahankan judi online itu. Orang senang, laki-laki senang ambek wong wedok, duduk bojone. Arek iku wis digorono rene, sudah dibonceng ke sana kemari, diajak ke warung, diajak ke hotel dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, kalau itu dicegah, hari itu celuritnya keluar Pak Bu, demi mempertahankan nafsunya. Sulit mencegah kemungkaran itu, karena mencegah kemungkaran tadi ada tahapan 3 tadi, tangan, lesan, hati. Karena itu kalau mencegah kemungkaran tidak sendirian Pak Bu. Kalau sendirian ya mati orang itu, karena mereka lebih nekat. Karena itu di ayat ini Luqman berpesan, artinya pendidikannya, pesannya begini, kalau wanha 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wasbir 'ala ma asobaka, niki pesannya. Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Coba diulangi.
bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Nah, kalau kamu nanti wanha anil mungkar, bersabar ya. Ada sesuatu yang menimpa kepadamu. Nanti pasti menimpa kepadamu. Sebuah keburukan. Rasulullah niku oleh ini bersama dengan orang-orang yang beriman tanha anil faksa wal mungkar tadi, mencegah perbuatan faksa dan mungkar. Itu keluarganya sampai habis, Pak Bu, dihabisi oleh orang-orang yang tidak beriman. Harta bendanya dirampas. Kalau dihabisi itu artinya dibunuh. Ada yang sampai dia selamat tapi ciri untuk selamanya. Mungkin tangannya putus. Mungkin cacat seumur hidup. Sampai digambarkan oleh Allah jeritnya orang itu ketika amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ceritanya itu sampai disebutkan oleh Allah di Quran surat 2. Surat Al-Baqarah. Di ayat 214. Allah menyatakan gini. Saking beratnya, Pak Bu, perjuangan menegakkan Islam. Allah menyatakan ini, am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Buruane surga itu mahal. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya yang orang-orang dahulu sebelum kamu. Saya coba untuk meraih surga itu. Berbagai macam cobaan, ada yang dibakar, ada yang digorok, ada yang ditenggelamkan, ada yang digantung. Sebelum kamu dulu, saya coba mereka untuk meraih surga. Apa di antaranya? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan. Tuh, dulu saya coba mereka seperti itu. Sehingga berkatalah, yaqula Rasul, berkatalah Rasulnya, walladzina amanu, bersama orang-orang yang mengikuti Rasul itu pada masa itu. Muni ngeten, mata nasrullah, wahai Allah, kapan pertolonganmu datang? Kapan ya Allah pertolonganmu datang? Semua harta saya hancur, keluarga saya habis. Dari keluarga kami banyak yang kena malapetaka, karena di sini ada malapetaka, Pak Bu. Malapetaka itu ciri, Pak Bu. Ada ciri seumur hidup. Kesengsaraan itu artinya habis hartanya untuk menegakkan Islam. Hartanya itu dipakai seperti ini kan, menegakkan Islam ini salah satu diantaranya. Ini kan pakai harta ini, Pak Bu. Ngomong kalau kita ngumpul itu gak pakai harta, pakai ini aja beli loh, Pak Bu. Harta ini pakai harta semua ini. Ya Allah, sudah sengsara kami, habis harta kami. Rasulullah itu kaya, Pak Bu. Dari istrinya itu kayanya luar biasa, tapi hartanya habis. Dipakai apa? Untuk memerdekakan para budak dan untuk mengangkat orang fakir miskin dari golongan Islam itu yang sangat kekurangan dalam hidup. Dipakai itu, Pak Bu, habis. Sehingga Rasulullah wafat itu gak meninggalkan harta yang banyak. Bahkan ada satu cerita itu
meninggalkan darul qadha. Darul itu rumah, qadha itu utang. Meninggalkan utang. Ini yang kedua. Yang ketiga, digoncang dengan berbagai macam cobaan. Mulai yang terkecil sampai yang terbesar, goncang oleh Allah. Orang yang beriman bersama dengan Rasulnya, walaupun digoncang, kalau imannya itu kuat Pak Bu, tidak runtuh. Goncang bergema, goncang, gak runtuh Pak Bu, tetap bertahan. Mau uang dikopiok nang jero barang, diumet to barang itu, dikopiok ledes saja nih, tapi dia masih bertahan. Jongkir jembalik, ya. Kalau bahasa kita ya, mari tiba terus bangun lagi, jenengin apa? Apa? Jatuh, bangun, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Jatuh bangun, bahasa Jawa tiba tangi, ya, diguncang oleh Allah. Baru orang itu mengatakan, nabi-nabi dahulu dan orang-orang yang mengikuti para nabi dulu itu mengatakan, ya Allah, kapan pertolonganmu? Dijawab oleh Allah, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah, pertolongan Allah itu dekat. Dekat itu menurut kamus artinya pasti. Jadi pertolongan Allah itu pasti. Kalau toh hari itu kamu mati, maka matimu itu adalah mati pertolongan Allah. Karena nilai matimu itu nilai perjuangan. Dijadikan oleh Allah mati yang husnul khotimah, mati syahid. Tapi wong ngarani, kasihan ya orang itu mati dibakar. Syahid itu Pak Bu. Kalau toh mati, kalau tidak mati, dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Itu janji Allah. Makanya di ayat ini disebutkan, wasbirna, sing sabar yo, alama asobaka, terhadap segala sesuatu yang akan menimpamu. Pak Bu, resiko orang mencegah suatu perbuatan yang mungkar itu berat Pak Bu. Al-Quran dan sunnah Rasul yang sahih karena dianggap melecehkan dan menyinggung tradisi warga suatu pengajian di Magetan, Jawa Timur kemarin digerebek dan dibubarkan. Beruntung polisi segera ke lokasi sehingga insiden kekerasan tidak terjadi. Ini sudah fakta kan? Nggih. Pengajian Al-Quran, tafsir Al-Quran dibubarkan. Gak seneng bong. Soalnya kalau ngaji tafsir Al-Quran imannya kuat. Kalau kuat, akhirnya dongkrak kebiasaan yang dilakukan oleh orang di daerah tersebut yang bertentangan dengan Islam. Kawan, gak gelem Pak Bu, ono kajian ngoten niku. Dibubarkan akhirnya. Melecehkan dan menyinggung tradisi yang sudah dilakukan turun-temurun, sebuah pengajian di Desa Pragat, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan didatangi sejumlah warga. Kedatangan warga ingin membubarkan pengajian yang dilakukan jamaah Majelis Tafsir Al-Quran. Beruntung polisi dari sektor Parang cepat ke lokasi kejadian sehingga amuk massa bisa dihindari. Itu fakta Pak. Dan berita ini resmi. Ada lagi kalimat bersabar itu, contoh ya, daerah Myanmar dulu, ini Pak Bu, Rohingya, pembantaian Muslim luar biasa Pak Bu. Mereka dibantai. Disebutkan sekitar 130 orang termasuk wanita dan anak-anak Rohingya dibunuh. Pembantaian massal seperti dilaporkan edisi Jumat 1 September 2017 dengan membunuh pecah dirakini pada Kamis malam atau Jumat dini hari pekan lalu ketika sebuah kelompok gerilyawan menyerang pos-pos. Dibakar ini Pak. Yang dibakar umat Islam.
Ngoten. Dudu umat lain. Kenapa? Karena umat Islam itu punya tugas. Tugasnya apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu masalahnya. Dibakar sekian banyak orang, Pak Bu. Ini mati syahid. Ngoten. Lah iku lek keluarga kita yang kena, seperti apa ya kita? Ya apa proses mati niku? Susah, Pak Bu, dibakar. Mau minta tolong siapa? Dibakar. Maka ditengarai pembunuhan dan pembakaran di Rohingya itu menurut apa ini? Pegi siapa itu yang biasa dijak wawancara orang Buddha itu loh. Siapa itu? Kalau di YouTube itu, Pak. Orang Buddhis, orang Buddha, tapi nggak masuk Islam, tapi sangat merespon Islam. Yeah. Itu ditengarai bukan orang Buddha, tapi itulah PKI yang nyusup di sana, ngoten. Dan PKI itu kan seneng, Mbak Bu, membunuh orang itu yang tidak cocok dengan jalan pikirannya dibunuh. Ya, itulah namanya resiko di sini. Wasbir, suruh bersabar. Bersabar itu bukan berarti terus meneng, leneng, terus baru denger, gak mangan, gak ngombe. Bukan, Mbak Bu, itu stres. Sabar itu perjuangannya jalan terus. Walaupun selalu mendapatkan tantangan yang sangat mendasar. Banyak kan di Rohingya itu, di masa itu terjadi pembunuhan besar-besaran. Nih, salah satu di antaranya penjelasan orang-orang yang loh, tadi koyok bunuh tikus loh, ya uber, pateni, mati nok sawah, mati pinggir kali, ngoten. Seperti ini, dibakar. Banyak pembakaran-bakaran di masa itu. Itu saya contohkan saja di Rohingya. Contoh lagi juga di Rohingya ini, Myanmar ya. Ini termasuk pembunuhan yang sadis, Pak Bu. Cuma gambarnya agak terbalik ya. Gambarnya terbalik. Gak enak ditonton kalau terbalik. Yang tidak, cari yang tidak terbalik. Nih, Bapak Ibu sekalian, kalau ini jelas musuh dari umat Islam termasuk ABRI, PKI, Pak Bu. Dan ini gambar nyata, bukan film. Gambar nyata yang difilmkan. Begini, Pak Bu. Dulu para santri itu dikalungi kawatnya tadi, utawa tangannya dicancang karo kawat, kene kawat, kono nang kancane kawat. Di belakangnya itu ada lubang, termasuk di Kediri, Pak Bu, di Madiun, pondok itu diparani, Pak Bu, tali ini kawat-kawat, dimasukkan setrumnya, jeriet, apa gak kejet-kejet dan mati, masuk ke dalam lubang, diuruk,
Itu dulu terjadi seperti ini. Sebelum dibunuh, diarak keliling kampung dulu. Santri ini Pak Bu. Setelah itu dibunuh seperti ini. Sangat tragis pembunuhan terhadap umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam pekerjaannya atau perbuatannya hanya amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan berarti kalau saya datang ke sini untuk menyampaikan ini panjenengan terus ditakut-takuti wis gak usah amar ma'ruf nahi mungkar ben ora terjadi apa-apa. Bukan begitu. Ini dalam rangka saya memberikan motivasi. Kalau ada semacam itu kecil Pak Bu, ya mungkin ya. Orang dibunuh, dianiaya itu paling matinya ya maksimal setengah jam. Dibakar itu maksimal matinya setengah jam. Kadang-kadang 10 menit aja sudah mati Pak Bu, dibakar itu. Yang merasakan hanya itu 10 menit itu. Setelahnya Allah berfirman di dalam Quran surat 3 ayat 169. Itu disebutkan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Monggo diterjemahkan. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. No. Wong sing gugur di jalan Allah seperti ini tadi, jangan dikatakan dia mati. Karena membela ajaran agama. Ojo diarani mati gitu. Terus si ayat, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Hidup di sisi Tuhannya berarti ngeten Pak Bu. Mati itu kan tidak banyak mati toh Pak Bu. Mati kan sekali toh. Kalau kita mati itu 2 kali. Yeah. 1 mati sebelum lahir. 2 mati setelah hidup di sini. Setelah itu hidup terus, tidak pernah mati Pak Bu. Tidak pernah mati. Sampai kapan? Sampai hari kiamat, sampai setelah kiamat. Tidak ada kematian. Mati ya mek pisahin roh ambek jasad itu. Kalau saya di sini pidato, kalau datang ke sini roh saya itu membawa jasad saya di sini. Nanti kalau sudah dipisah oleh Allah roh saya ini diambil karek jasadnya, kayak semelaku ini Pak Bu. Itulah namanya proses peristiwa kematian. Ya wis iku tok. Dan kalau sudah terjadi semacam itu, akan berpisah pada keluarganya, akan berpisah pada temannya, sekolega, akan berpisah kepada saudara-saudara yang lain selama-lamanya. Sudah tidak kelihatan, sudah berpisah. Nanti akan bertanggung jawab masing-masing. Walaupun bojone setiap hari 1 kasur, Pak Bu, berpisah. Untuk selama-lamanya. Kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman itu dijanji oleh Allah. Sebagaimana janji yang diberikan oleh Allah di Quran surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim
wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Besok surga itu kan banyak, Mbak Bu. Ada surga Firdaus, ada Jannatul Ma'wa, ada Jannatul Adnin. Ya, jumlahnya banyak surga itu. Lah, ketika orang itu masuk di surga Aden, sing surga Aden nanti akan ketemu dengan saudara-saudaranya. Di sana berkumpul bersama dengan orang yang soleh, dari bapak mbah biyen, mbah biyen si soleh-soleh itu kumpulkan di situ, ketemu. Ditambah lagi istri-istrinya, bojo-bojone ketemu kabeh. Alamat iki wong lanang, berarti wong wedok padha. Lek bahasa Quran itu membicarakan tentang wong lanang, wong wedok nilainya sama seperti itu. Kan dikumpulkan bertemu dengan suami-suaminya, ketemu lagi anak cucunya, anak-anaknya, cucunya sing podo iman. Sing gak iman ndak akan ketemu. Itu pun pertemuannya Pak Bu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sampai kapan? Sampai nanti ada namanya sirat, suatu jembatan yang melintang antara surga dan neraka. Sirat itu Pak Bu, mulai dari sini masih panjang, lama sekali. Setelah kiamat saja masih lama Pak Bu. Ya, karena itu kalau sudah posisi kita berpisah rogo dengan nyawa ini, sudah tidak akan ketemu selama-lamanya. Apalagi kalau sing situ iman, situ kafir, gak ketemu belas, gak ketemu. Kecuali wong iman, sing iman iku mang nyambangi keluargae sing kafir masuk neraka. Bisa disambangi Pak Bu, dijenguk. Tapi dijenguk bukan memberikan pertolongan, tapi bertanya, nah sampean kok bisa masuk surga neraka itu ya apa ceritane? Biyen kan ya mbek aku barang ini, perbuatannya yang ini. Ya, mereka akan menjawab juga Pak Bu, yang di neraka. Kan sebab masuk neraka kan macamnya banyak. Ono sing gak sedekah, ono sing selalu mencaci orang, ya. Ono sing gak sholat masuk neraka, kan jawabannya macam-macam nanti. Nah, di ayat lain itu disebutkan seperti itu. Cuma saya tidak menghadirkan ayat itu karena jam di dinding menunjukkan waktu pukul 7. Saya beri kesempatan barangkali ada yang bertanya. Barangkali ada yang belum jelas terus bertanya, monggo. Ibu ada yang bertanya? Enggak ada? Ya ada. Maka Bapak-Ibu sekalian, sebetulnya banyak yang harus kita sampaikan, namun waktulah yang memisahkan kita. Datangnya bencana karena tidak ada amar ma'ruf. Bagaimana Rasulullah dan Allah memberikan metode caranya beramar nahi mungkar dan ibda binafsik. Saya tidak bisa menerangkan hari ini. Insyaallah pada waktu dan kesempatan yang lain. Saya kembalikan pada bagi acara, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.